Salam, selamat pagi pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan dasar, memberikan kekuatan, teguran bagi kita sehingga hari ini kita boleh hidup di dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini dari kitab Lukas pasal 19 ayat 3 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Mari kita berdoa. Kiranya firman Allah pagi hari ini memberikan hikmat kepada kami. Kiranya firman Allah pagi hari ini menguatkan kami. Untuk setiap keterbatasan kami boleh tetap berusaha dan kami boleh melihat bahwa sesungguhnya Tuhan akan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Ketika kami dengan serius berusaha melakukan sesuatu, ketika kami semangat untuk bertemu dengan Tuhan, maka kami akan mengalami pemulihan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami hikmat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah tetap berusaha meskipun terbatas. Bapak Ibu Saudara, kecenderungan banyak orang ketika melihat bahwa dirinya memiliki keterbatasan, maka ia tidak mau berusaha melakukan sesuatu. Ia berpikir bahwa dengan segala ketidakberdayaannya itu tidak mungkin bisa melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Namun ada juga orang yang memiliki keterbatasan, misalnya keterbatasan secara fisik, namun ia berusaha melakukan sesuatu dan pada akhirnya dapat berhasil. Belum lama ini saya menyaksikan sebuah video seseorang yang tidak memiliki kedua tangannya, seorang laki-laki. Namun dengan terampil ia bisa membuat tempat duduk dan juga perabot lain dari kayu dengan menggunakan kedua kakinya. Baik menggergaji, memaku, dan juga melakukan hal yang lain menggunakan alat dengan kedua kakinya. Tentu orang tersebut sebelumnya ada usaha yang keras, sehingga pada akhirnya dengan keterbatasan tersebut, orang tersebut bisa melakukan pekerjaan itu, meskipun sangat terbatas secara fisik. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan di atas menceritakan suatu peristiwa yang kita dapat mengambil makna di dalamnya. Mujizat ada jika kita juga mau berusaha. Zakeus memiliki keterbatasan, yaitu badannya pendek, sehingga ketika Tuhan Yesus lewat, ia ingin melihat dan bertemu, tetapi tidak bisa karena terhalang orang banyak yang badannya jauh lebih tinggi. Namun Zakeus tidak menyerah. Dikatakan ia berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara agar bisa melihat Yesus. Pada akhirnya Tuhan Yesus menyapa Zakeus dan berkenan datang ke rumahnya. Dari situlah kemudian Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Zakeus dan luar biasa Zakeus mengalami pertobatan. Ia yang sebelumnya sebagai pemungut cukai yang seringkali memeras atau mengambil untung yang sebesar-besarnya, memperkaya diri, kemudian bertekad untuk membagikan hartanya
dan mengembalikan beberapa kali lipat kepada orang yang telah diperasnya. Bapak-Ibu Saudara, tidak semua orang memiliki kemampuan yang luar biasa. Tidak semua orang dikaruniai Tuhan dengan bakat, kecerdasan atau keterampilan lain yang luar biasa. Mungkin kita memiliki keterbatasan tertentu, baik dalam hal fisik kita maupun juga kemampuan kita di dalam berpikir atau mungkin juga keterbatasan yang lain. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan bakat yang bisa dikembangkan. Meskipun itu kecil, tetapi ketika kita kembangkan maka itu bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Ada usaha yang dapat kita lakukan untuk mencapai sesuatu. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha. Kita tidak akan melihat hasil yang dicapai jika kita tidak mencobanya terlebih dahulu. Sikap pribadi yang mau berusaha, tidak mau mengeluh, tetap bertahan, berjuang terus, sabar menuju sasaran akan membuahkan hasil di dalam kehidupan kita. Bapak-Ibu Saudara, barangkali kita atau tidak memiliki pendidikan yang tinggi, tidak mempunyai modal, atau cacat secara tubuh, namun jika kita mau berusaha, berikhtiar dan tidak gampang menyerah, kita akan melihat sesuatu terjadi yang membawa kebaikan bagi kita. Sakyus memberikan pembelajaran bagi kita, suatu usaha yang dilakukan karena keterbatasan membuat ia mengalami perubahan yang lebih baik. Marilah kita berusaha hidup benar, mencari Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga kita akan mengalami perubahan dan lawatan Tuhan. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, ada banyak keterbatasan dalam kehidupan kami. Bahkan ada kalanya kami merasa tidak berdaya dengan segala keterbatasan kami. Tetapi saat ini kami boleh belajar dari firman Tuhan. Ketika berusaha dengan sungguh-sungguh, maka bisa terjadi perubahan. Sakyus yang memiliki keterbatasan, ia berusaha dan rindu melihat Tuhan Yesus. Sehingga ia pada akhirnya boleh mengalami sebuah perubahan besar. Saat ini ya Tuhan, ajarkan kami untuk berusaha memperbaiki segala keterbatasan dalam kehidupan kami dengan berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya kami akan bisa melihat perubahan. Tuhan tidak membiarkan umat-Nya yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberikan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kami saat ini, dalam setiap usaha yang kami lakukan, kiranya kami berusaha dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan juga yang akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.